Benar ya Tuhan, kami rindu untuk selalu tinggal berada di dekat Tuhan. Kami rindu di dalam momen yang indah yang Tuhan kasih hari ini. Kami dengan tenang, pikiran yang fokus, hati yang terarah kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Sekalipun mungkin kami terbatas Tuhan, entah karena usia, entah karena kami banyak pikiran, tapi kami rindu Allah Roh Kudus yang menguasai kami, menolong kami, memampukan kami untuk dapat mendengar dan memahami isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan berbicara kepada kami, baik melalui hamba-Mu, Losokta yang kami nyampaikan, maupun Tuhan kami yang mendengarkan Engkau urapi kami. Kami rindu Tuhan, biarlah firman-Mu tidak sia-sia kami dengarkan hari ini, tapi kami lakukan di dalam keseharian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Oke, jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Ini masih musim liburan semi mau balik kan ya, mudik balik ya. Kalau saya mau dengar dari suara sebelah kanan saya, shalom. Ya, di kanan walaupun gak banyak mereka rame ya. Kiri jangan kalah ya kiri saya ya. Shalom yang di sebelah kiri. Shalom. Ya, saya percaya juga yang di rumah masing-masing juga punya semangat yang sama, shalom. Nah, saya mengajak kita bersama-sama membahas masih bicara tentang anugerah. Tema yang dipercayakan dan diberikan kepada saya yaitu anugerah membebaskan kita dari sikap menghakimi. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari Lukas pasal 6 ayat ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Ini agak kecil ya. Jadi yang saya tampilkan di layar ini adalah terjemahan yang baru. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu Saudara tetap bisa menyimaknya di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing ataupun melalui handphone ataupun melalui tab masing-masing. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya, kemudian nanti saya meminta di ayat 42 kita membacakannya bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yesus menyampaikan lagi suatu perumpamaan kepada mereka, "Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat serpihan kayu yang ada di mata saudaramu, sedangkan balok yang ada di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Bersama-sama, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan lihat dengan jelas dan untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya sekedar membaca tapi merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti kita tidak asing dengan istilah first impressions atau bisa dibilang kesan pertama. Ya, kita tahu kalau kesan pertama itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, yang seringkali kita lakukan. Nah, sekarang nih, saya ajak Bapak Ibu Saudara, bahkan mungkin yang ada di rumah, coba lihat kembali orang yang ada di sekitar kita. Coba pandang orang di samping kiri kananmu, atau yang ada di depan atau di belakangmu. Lihat, apa kesan pertamamu ketika pertama kali melihat mereka? Apa kesanmu pertama kali lihat? Mulai di pikiran, oh si A
Kalau saya lihat orangnya kalem ya, kalem. Si B kayaknya dia aktif deh, dia suka ngobrol deh. Kelihatan dia nyapa shalom gitu ya. Atau si C diam 1000 bahasa. Nanti kalau disapa shalom baru kayak iya shalom gitu. Kita mungkin begitu, atau bahkan mungkin kita sebenarnya di sini sebenarnya sudah saling tahu lah ya. Kita mungkin sudah saling tahu. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali ke masa pertama kali kita bertemu dengan orang-orang yang ada di gereja ini, orang yang pertama kali kita lihat, tentu kita tanpa sadar kita membangun sebuah pandangan tentang kesan pertama kita waktu lihat mereka. Setuju? Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya? Saya mendengar suara hati Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya first impression itu atau kesan pertama itu adalah hal yang memang biasa banget dilakukan. Cuman persoalannya begini. Ini yang menjadi persoalan kita nih. Ternyata first impression itu awalnya kelihatannya baik, bagus ya. Menolong kita bukan hanya untuk mengenal orang secara yang luar dulu. Tapi sebenarnya first impression makin lama nih pemaknaannya mulai makin sangat disayangkan ya, makin jauh dari yang diharuskan. Contoh misalnya nih, harusnya awal penilaian kita menilai oh orang ini baik. Ternyata setelah kita berkenalan tahu orang ini, ternyata orangnya nggak baik ternyata. Tapi orangnya diam-diam ternyata ada maksud gitu. Atau misalnya kita berpikir oh orang ini ternyata diam banget ya. Ternyata waktu kita bergaul dengan dia, bersama-sama dengan dia, ternyata dia orang supel banget, cerewet banget, segala hal dia cerita kepada kita. Sampai hal-hal yang kita tidak perlu tahu tapi dia cerita aja ke kita. Nah, sebenarnya saudara-saudara, akhirnya ini kesan pertama yang harusnya nih menjadi hal yang sekedar untuk kesan aja, tapi berubah menjadi penilaian yang paten. Tanpa sadar, ketika kita memberikan kesan itu menjadi paten yang kita labelkan kepada orang itu. Tapi masalahnya kesan pertama bukan cuman kesan pertama yang memberikan kita akhirnya menilai orang. Kadang-kadang misalnya nih di dalam pergaulan ataupun di dalam kita berrelasi, waktu kita berrelasi terjadi sesuatu dengan orang lain di dekat kita. Kemudian orang ini melakukan suatu kesalahan dan akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan emang orang ini begini. Orang ini gak bisa diubah. Akhirnya tanpa sadar kita akhirnya memberikan suatu penilaian yang paten, kita tanpa sadar menghakimi dia secara tidak langsung di dalam hati kita dan berujung kepada kita mudah untuk pada akhirnya mengkritik dia. Dengan norma-norma yang mungkin kita merasa norma yang lumrah di sekitar kita atau bahkan norma-norma pribadi kita. Bapak Saudara terkasih, di dalam teks Lukas, khususnya teks Lukas yang kita baca hari ini di bagian pertama, penulis Lukas membawa kita untuk melihat bagaimana situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus. Saat itu orang Farisi sedang melakukan kegiatan, pada saat itu hari Sabat ya, hari Sabat kayak kita seperti ini beribadah, dan orang-orang Farisi saat itu mereka memegang hukum bahwa hari Sabat itu hari nggak boleh bikin apa-apa, hanya boleh beribadah. Nah, tapi Yesus malah melakukan kegiatan di hari Sabat. Kalau kita lihat di bagian pertama ya, di bagian pasal pertama bagian awal, Yesus dan murid-murid memetik gandum, terus Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu ternyata memberikan tanggapan-tanggapan, kesan-kesan yang tidak biasa bagi orang-orang Farisi. Sehingga mereka menanggapinya dengan tidak seperti biasanya. Mereka malah mengkritik, menilai, dan mempersalahkan. Tapi menariknya ya, kalau kita baca teks tersebut ya, Yesus meresponnya dengan hal-hal tanggapan-tanggapan yang mereka tidak bisa sanggah kembali. Ya Bapak Ibu bisa lihat kembali ya. Tapi itu situasinya, situasi awal-awal. Kemudian lanjut di bagian dalam pasal 6 itu, penulis membawa kita untuk melihat tentang waktu Yesus berkhotbah.
Yesus berkhotbah di bukit, berbicara tentang ucapan bahagia, lalu tentang pengajaran-pengajaran, hal-hal praktika di dalam keseharian. Yang pertama dia bicara tentang mengasihi musuh. Yesus menjelaskan bahwa mengasihi musuh sama dengan memberikan belas kasih, memberikan pengampunan kepada musuh, kepada orang yang membenci kita. Atau dalam konteks saat itu orang-orang yang menghadapi situasi saat itu. Kenapa? Karena alasannya Allah sendiri adalah pribadi yang murah hati. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 36. Saudara, setelah itu Yesus kemudian lanjutkan pengajarannya masuk kepada topik yang kita bahas hari ini. Yesus melanjutkan ajarannya bahwa bukan hanya sekedar mengasihi musuh, tetapi dia juga mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Ya, kayaknya hal ini biasa banget ya. Hal ini sebenarnya hari-hari banget kalau bicara tentang menghakimi. Tapi kalau menarik begini ya, mengapa Yesus mengajarkan para murid dan mungkin kita saat ini, bukan mungkin, kita saat ini untuk tidak menghakimi orang lain? Alasannya yang paling dasar banget ya, yang paling dasar karena kita sebenarnya sudah menerima anugerah, belas kasih, murah hati dari Allah. Kalau kita lihat berapa minggu berturut-turut ini kita terus membahas topik yang sama, anugerah. Dan kita dibawa untuk melihat bahwa iya, anugerah, hanya karena anugerah saya diselamatkan. Hanya karena anugerah saya memperoleh hidup kekal. Hanya karena anugerah saya mendapat kesempatan untuk berubah. Dan salah satunya adalah anugerah membebaskan dan memampukan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Nah, paling tidak Bapak Ibu Saudara, bagaimana anugerah Allah dapat membebaskan kita dari sikap menghakimi? Saya paling tidak ada men-sharingkan 2 poin besar saya. Yang pertama, anugerah Allah menyadarkan kita bahwa menghakimi bukanlah ciri seorang yang telah menerima belas kasihan Allah. Jadi bagaimana caranya anugerah Allah dapat membebaskan kita dari sikap yang menghakimi? Yang tentu yang pertama, anugerah Allah menyadarkan kita, membawa kita tahu, sadar bahwa menghakimi itu bukan ciri orang yang menerima belas kasihan Allah. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya di ayat bandingkan dengan tadi teks sebelumnya mengasihi musuh ya. Menarik sekali firman Tuhan menyadarkan kita bahwasannya menghakimi seseorang bukanlah ciri orang yang telah menerima belas kasih Allah. Kenapa menarik ya? Kenapa bukan melambangkan ciri orang yang menerima kasih belas kasih Allah? Pertama, karena sikap menghakimi ya, sikap menghakimi bukanlah ciri seseorang yang menerima belas kasih Allah, sebab Allah itu sendiri adalah Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih. Coba kita perhatikan di ayat 36, dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Bapak Ibu Saudara kasih, kata yang dipakai di situ adalah oiketron, oiketreimon. Susah sekali saya baca ya. Yang berarti penuh belas kasih atau murah hati. Meskipun teks ini menegaskan tentang pentingnya bermurah hati kepada musuh, tetapi yang paling menjadi dasar kita untuk bermurah hati, kita bisa lihat yaitu pribadi dari Bapa itu sendiri, yaitu pribadi yang penuh murah hati, penuh belas kasih kepada orang lain. Allah yang merciful. Teks ini mengingatkan kita bahwa kita yang telah menerima belas kasih dari Bapa seharusnya termotivasi untuk menghidupkan belas kasih. Seharusnya kalau kita sadar bahwa Allah telah berbelas kasih kepada saya, maka itulah yang memotivasi saya untuk berbelas kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang-orang yang seharusnya tidak kita hakimi. Seperti yang disampaikan di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Bagian ini sebenarnya menegaskan tentang bagaimana kita yang telah mengalami pengudusan Allah, kita yang telah mendapatkan anugerah Allah, seharusnya juga menghidupkan dan mengenakan belas kasih kepada orang lain. Kemudian saudara, mengapa kalau misalnya kita tidak, mengapa ciri orang yang tidak menghakimi, orang yang menghakimi bukanlah ciri orang yang menerima belas kasih anugerah dari Allah? Karena begini, karena belas kasih itu, belas kasih kepada orang yang dihakimi adalah bentuk praktis kita mengasihi mereka dengan cara kita tidak menghakimi mereka. Bentuk praktis dari belas kasihan kita yang paling kecil adalah kita tidak menghakimi mereka. Kalau kita bandingkan dengan perikop sebelumnya, ditegaskan bahwa mengasihi musuh diwujudkan dengan tetap bersikap baik kepada mereka, tetap mendoakan mereka, bahkan memberkati mereka tanpa mengharapkan balasan. Mengasihi musuh adalah bagian dari belajar untuk menghidupkan belas kasih Allah. Demikian juga halnya ketika berbicara jangan menghakimi, adalah tindakan paling nyata, paling praktis, paling kecil supaya kita menunjukkan belas kasih Allah kepada orang lain. Mari kita kembali perhatikan di teks yang 37 dan 38a. Mari saya mengajak kita untuk membaca sama-sama. Saya ajak kita untuk membacakannya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh buka kembali Alkitabnya. 1, 2, 3. Janganlah menghakimi dan kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum dan kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Yang dicurahkan di dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini 4 kali Tuhan Yesus menggunakan kata perintah, dan perintah ini aktif. Artinya perintah ini terus-menerus yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang saat itu, tapi juga oleh kita saat ini dan bahkan sampai seterusnya. Perintah-perintah ini adalah yang pertama, jangan menghakimi. Jangan menghakimi itu berarti jangan untuk berhenti mengkritik atau menilai orang lain. Jangan menghakimi itu artinya berhentilah untuk mengkritik ataupun menilai orang lain. Menilai atau mengkritik ini adalah menilai dan mengkritik dengan cara pandang, bukan dari cara pandang belas kasih Allah, tapi berdasarkan keegoisan diri atau berdasarkan keinginan diri. Kemudian jangan menghukum, berarti berhenti mengutuk. Kalau kita berhenti mengutuk pada dua bagian ini, ya, jangan menghakimi ataupun jangan menghukum, ini awalnya berhenti untuk mencegah kita untuk kecenderungan mengkritik, cari kesalahan orang lain. Jangan cari kesalahan orang lain. Pada bagian pertama ditegaskan 2 perintah jangan ini, artinya jangan cari-cari kesalahan orang lain. Ya, kita mulai berpikir, cari-cari kesalahan orang lain. Mungkin kita di rumah ya, karena di hubungan keluarga, saya sih tidak berkeluarga ya, tapi saya lihat kehidupan keluarga orang tua saya, dulu saya masih kecil ya, kalau mama saya marah, nanti mama saya gini, kamu ya, nanti dia cerita semua apa yang telah saya lakukan di masa lampau, dicerita lagi, dikasih tahu lagi, diungkapkan lagi kesalahan ini, ya, kesalahan ini, mengulang-ulang, mencari-cari kesalahan, mengulang kembali kesalahan. Tapi mama saya udah bertobat ya saudara. Nah, bukan hanya itu saja, pada bagian selanjutnya dikatakan ampunilah, artinya melepaskan seseorang atau tidak mengingat-ingat kembali kesalahan orang itu. Sekalipun orang itu berbuat salah, sekalipun orang itu seharusnya pantas untuk kita hukum, tetapi Tuhan mau kita belajar untuk mengampuni dia. Karena yang menghukum bukanlah kita. Yang menghukum adalah Allah. Allah yang mengadili, Allah yang adalah hakim sejati. Dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah manusia
yang mendapat anugerah Allah, dan Allah hanya ingin kita belajar untuk mengampuni. Berilah, dan yang terakhir dikatakan berilah, merujuk pada puncak dari tingkat untuk tidak menghakimi, yakni tetap menyatakan rahmat Allah atau menyatakan anugerah Allah dengan cara tetap berperilaku adil, berperilaku benar, berperilaku baik kepada orang ini. Hal ini merupakan konsep mengasihi, sama ya, serupa dengan konsep mengasihi musuh gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang seringkali menjadi pergumulan kita ya. Karena terkadang kita mungkin bisa, oke, gue gak hakimi dia, oke, tapi sulit untuk kita mengampuni. Tapi di bagian ini, Tuhan gak cuma bicara tentang soal jangan menghakimi, jangan menghukum, tapi Tuhan juga ingatkan untuk mengampuni dan juga memberikan, artinya memberikan rahmat atau memberikan anugerah kepada mereka dengan cara tetap berperilaku baik kepada mereka, dengan cara tetap berperilaku benar kepada mereka, berperilaku adil kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, lanjut ke dalam poin saya yang kedua. Bagaimana anugerah Allah dapat membebaskan kita dari sikap menghakimi? Maka yang kedua, anugerah Allah menyadarkan kita tentang identitas kita sebagai seorang murid. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan di ayat yang ke-39 sampai ayat yang 42. Yesus memakai perumpamaan yakni dua orang buta menuntun orang buta. Dan juga Yesus pakai bicara tentang masalah balok di mata kita dan selumbar di mata orang lain. Nah, bicara tentang dua orang buta menuntun orang buta, saya teringat waktu saya masih saya pertama kali injak Jakarta, saya masuk sekolah teologi itu di tahun 2014. Waktu itu kampus mengutus kami ya mahasiswa untuk memulai praktek pelayanan weekend. Kebetulan saya dengan satu rekan saya yang sama-sama orang Sulawesi, orang yang gak pernah injak Jakarta, baru kali itu ke Jakarta, kami dapat tempat pelayanan yang kami pikir juga di Jakarta. Ternyata tempatnya di daerah Cikokol, Tangerang ya, ujung gitu. Saat itu belum ada Grab ya. Biasanya itu kayaknya masih sangat familiar itu angkot, Kopaja. Nah, jadi kita waktu itu kami berdua dengan beriman lah ya. Kita berdua pergi survei tempat. Kenapa kami pikir survei tempat? Karena kami pikir kalau kami baru pergi pada saat hari kami pelayanan, maka kami takut kami tersesat atau kami salah arah. Paling tidak kalau kami di luar pergi survei tempat dulu, ya kalaupun kita tersesat nggak apa-apa gitu. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara ya, kita ini sama-sama nggak tahu tempat ini sebenarnya, nggak tahu Jakarta, nggak tahu naik transportasi apa. Kita cuma bermodal bertanya. Sebenarnya itu cuma bertanya ke orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya yang mungkin seharusnya dari Kedoya menuju ke Cikokol kalau lewat Kalideres itu yang harusnya perjalanannya kurang lebih 1 jam ya, kalau nggak macet ya kurang lebih 1 jam, itu kita nyampe sana itu kurang lebih 3-4 jam baru sampai. Kenapa baru sampai? Itu penuh dengan drama. Kami sama-sama orang yang nggak tahu daerah. Kami cuma bermodal tanya dan orang arahin kita naik angkot ini. Sampai naik angkot ini kami ternyata ditipu sama tukang angkotnya. Tukang angkotnya bilang, oh ini udah di Tangerang, ini udah Tangerang. Ternyata bukan Tangerang. Kita turun, kita bingung cari gerejanya nggak ada nemu. Waktu itu kita nggak pandai ya pakai Google Map ya, masih kurang ngerti lebih tepatnya. Jadi bisa bayangkan kita berdua sama-sama orang daerah gitu, orang jauh yang nggak tahu Jakarta. Kita kayak ini benar gak ya, udah Cikokol belum ya, ini Tangerang gak ya, ternyata bukan gitu, ternyata bukan. Sampai akhirnya mungkin ada orang yang kasihan sama kita, dia tolongin, dia arahin, nanti naik angkot ini, sampai di sini nanti naik angkot nomor ini gitu-gitu. Kita tertolong, tapi itu pun untuk sampai ke gereja itu saja itu mencapai 3-4 jam. Setelah itu kita pulangnya ya kurang lebih 1,5 jam, karena sudah tahu jam pulang. Bapak Saudara, kalau kita lihat baik-baik ya, ini aja kita sama-sama orang yang bisa melihat, tapi kita nggak tahu tempat. Bagaimana dengan orang buta menuntun orang buta?
Makanya di dalam sini perumpamaan Tuhan pakai bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta, bukankah mereka akan jatuh ke lubang yang sama gitu. Nah, Bapak Saudara, waktu bicara tentang masalah tentang buta, orang buta, menuntun orang buta, dan juga waktu Tuhan bicara tentang masalah melihat selumbar atau serpihan kayu di mata seseorang dibandingkan ketidaksadaran akan adanya balok mata di dalam diri sendiri. Ini bicara bukan cuma sekedar bicara tentang masalah menghakimi, tapi bicara tentang keberadaan diri sebagai seorang murid. Sebenarnya Yesus merujuk di teks ini, sebenarnya Yesus tuh sebenarnya lagi sedang merujuk kepada orang-orang Farisi saat itu. Pesan yang Yesus sampaikan kepada para murid pada saat itu sebenarnya mengingatkan mereka untuk jangan seperti orang-orang Farisi. Kenapa orang-orang Farisi atau pemimpin-pemimpin agama pada saat itu mereka itu punya persoalan yaitu sombong rohani. Mereka mudah untuk menilai dan menghakimi orang lain. Mereka menunjukkan bahwa dirinya mereka adalah orang-orang yang mengerti Taurat. Mereka yang mengerti kebenaran. Tapi di dalam realita kehidupan rohani, mereka tidak memancarkan hidup seseorang yang telah mengerti, memahami, dan menghidupi Taurat itu sendiri. Sehingga akhirnya itu yang berujung kepada mereka disebut sebagai orang-orang yang buta secara rohani. Kenapa? Mereka mudah untuk mengkritik apa yang Yesus lakukan. Mereka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan mereka ingin dikenal sebagai orang yang baik, orang yang rohani. Sama seperti pada awal bagian yang kita baca tadi ya, yang di pasal 6 awal-awal yang saya sharingkan tadi. Karena itu melalui hal ini Yesus berpesan kepada para murid agar mereka tidak menjadi, ketika mereka menjadi murid dan telah menyelesaikan pendidikan mereka dan mereka menjadi pada akhirnya menjadi guru, mereka harus menjadikan contoh teladan yang baik. Mereka tidak boleh menjadi seperti orang-orang pemimpin-pemimpin ini yang menuntun, yang tidak bisa menuntun orang buta. Tuhan ingin para murid yang sudah belajar tentang kebenaran, yang sudah bersama-sama dengan Dia, menghidupi teladan yang baik. Sama seperti Dia sendiri, yaitu Kristus sendiri. Dan yang menarik sebenarnya di sini bukan cuma sekedar membawa para murid untuk melihat, menghidupi sebagai seorang murid yang melakukan perintah Allah, menghidupi perintah Allah, tapi juga diingatkan kepada para murid untuk selalu mengevaluasi diri. Jangan seperti orang-orang Farisi ini, demennya mengkritik, demennya cari kesalahan orang, demennya memberi penilaian kepada orang. Yesus malah ingin para murid ketika jangan menghakimi, itu juga karena bicara tentang apa yang mereka hakimi itu yang juga yang mereka alami gitu. Tuhan Yesus berkata bahwa dengan ini sebenarnya mereka membangun kesadaran untuk mengevaluasi diri mereka. Sebelum menegur orang lain, sebelum menilai orang lain, sebelum membimbing orang lain, sebelum mengajarkan orang lain, harus melihat diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Apakah diri ini sudah baik? Apakah diri ini sudah benar? Apakah diri ini sudah benar-benar menjadi murid Kristus? Karena itu Bapak Saudara, Yesus Dia sendiri memberikan dirinya sebagai contoh Allah yang tidak menghakimi orang dengan sembarangan, yang tidak mencari-cari kesalahan orang, yang tidak main menilai-nilai kesalahan orang. Seperti kalau kita ingat ya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 itu berkisahkan tentang ketika seorang perempuan kedapatan melakukan zina dan dia dibawa oleh para pemuka agama, dibawa di hadapan Yesus. Yesus dicobai untuk melihat responsnya seperti apa kepada waktu melihat perempuan tersebut. Dalam bagian tersebut, Yesus tidak langsung berkata, "Oke, hukum aja dia." Yesus juga enggak bilang, "Jangan hukum dia," gitu. Tapi Yesus dia tunduk ya,
Terus dia nulis pakai jarinya di tanah. Lalu dia ngomong, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu. Kalau konteks saat itu, kalau orang kedapatan zina, hukumnya itu dirajam batu sampai mati. Tapi saat itu Yesus bilang, kalau kamu merasa kamu benar, kamu gak pernah melakukan dosa, kamu gak melakukan A dan B dan C, silakan lempar orang itu. Silakan lempar itu dengan batu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Satu persatu orang pergi. Sampai akhirnya Tuhan tidak menghukum wanita itu. Tuhan berkata, aku tidak menghukum kau, pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi. Saudara, itu salah satu contoh kecil yang menunjukkan kita bahwa betapa Allah berbelas kasih, Allah bermurah hati, Allah beranugerah kepada kita. Allah gak pernah waktu kita melakukan kesalahan, dia langsung intervensi, langsung kamu salah ini ya, udah kamu punya kelakuan dosa, udah kamu masuk neraka aja, udah gak ada pengampunan, gak ada kesempatan buat kamu, gak ada. Tapi ketika Allah mengirim Kristus datang ke dunia, dia membebaskan kita, memberikan kita keselamatan satu kali untuk selamanya. Dan dia terus terbuka menyambut kita ketika kita benar-benar datang sungguh-sungguh bertobat sama dia. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan bahkan tidak mengukur-ngukur dan menilai-nilai dan menimbang-nimbang hukuman apa yang pantas buat kita. Bapak Saudara kasih, Allah ingin dia yang adalah pribadi yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati, ingin kita mewujudkan itu juga dalam keseharian kita. Belas kasih bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang kita sayangi. Belas kasih bukan juga ditujukan kepada orang-orang yang membenci kita atau orang-orang yang melukai hati kita. Belas kasih juga ditunjukkan kepada orang-orang yang seharusnya mereka dihakimi. Tapi Tuhan tidak ingin kita menghakimi mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah ketika anugerah Allah telah membebaskan kita dari sikap menghakimi, maka sebenarnya ada beberapa hal kecil sekali, hal praktis sekali bagi kita agar kita tidak mudah untuk menghakimi orang. Yang paling tidak ada 3 yang saya sharingkan. Pertama, berhentilah untuk memberikan asumsi-asumsi yang tidak mendasar sehingga menjadi penilaian kita kepada seseorang berujung pada menghakimi orang. Sebaliknya, kita diperlukan belas kasih dan hikmat Allah ketika kita menilai seseorang, ketika kita melihat persoalan yang orang itu hadapi. Tuhan tidak ingin kita memberikan asumsi-asumsi yang tidak baik, tetapi sebaliknya menyatakan belas kasih dan memohon hikmat Tuhan supaya tetap terus tidak salah menilai orang lain, melihat orang dari kacamata kasih Allah. Kedua, berhentilah untuk mencari-cari kesalahan orang lain untuk dijadikan bahan kritikan dengan alibi masukan. Berhentilah memberikan kritikan-kritikan atau mencari-cari kesalahan orang ini. Orang ini salah, nanti gue ngomong deh sama dia. Tapi kita hanya cari kesalahan dia. Sebaliknya, marilah kita belajar untuk memberikan apresiasi dan bahkan kalimat motivasi yang membangun dan bahkan memuliakan Allah. Bukan mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi membangun dan memotivasi orang lain supaya orang lain bisa merasakan anugerah Allah dan kesempatan untuk lebih baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selalu belajar untuk mengevaluasi diri sendiri dengan kacamata belas kasih Allah dan bukan menghakimi diri sendiri. Kadang-kadang kita merasa kayak aduh gue kayaknya terlalu ini, aduh kayaknya gue gak bisa deh, aduh kata-kata gue terlalu ini, aduh saya ini bodoh sekali, saya ini dan lain sebagainya.
Tapi Tuhan mau waktu kita sedang mengevaluasi diri kita mengevaluasi dari kacamata belas kasih Tuhan, melihat dari kacamata anugerah Allah, dan bukan menghakimi. Sehingga apa? Dengan demikian, itu menolong kita ketika kita hendak mau tegur orang lain. Waktu kita tahu orang lain buat salah, dan waktu kita mau menegur dia, kita nggak menegur dia dengan kacamata pribadi kita, atau kita mau menegur dia dengan idealisme kita, tapi kita menegur dia dengan kacamata anugerah Allah, kasih Allah. Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menghakimi sesama kita. Mari kita mengambil waktu secara tenang. Saya memberi ruang buat Bapak Ibu Saudara secara pribadi datang kepada Tuhan. Jikalau mungkin di dalam keseharian kita mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tanpa sadar, kita memberi penilaian yang tidak baik kepada orang. Kita mulai mencari-cari kesalahan orang. Kita mulai menghakimi orang tersebut. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, dan minta juga hikmat agar Tuhan memberikan kita belas kasih untuk tidak menghakimi mereka. Ya Tuhan Allah kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Tapi kami percaya firman-Mu hidup dan tetap terus berbicara di dalam keseharian kami. Bapa, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Allah untuk tidak mudah menghakimi orang lain, untuk tidak mudah mencari-cari kesalahan orang lain, untuk tidak dengan mudah menghakimi, menilai orang lain dengan cara yang tidak baik. Tapi tolong kami Tuhan untuk memandang orang lain dan bahkan kelemahan orang lain di dalam kacamata balas kasih anugerah Tuhan. Sehingga itu menolong kami Tuhan bukannya menghakimi mereka, tetapi mengampuni mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.